Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia hari ini, Jumat 7 Februari 2025. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan sambutan sekaligus paparan program DPPM UI tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia yang akan disampaikan oleh Insinyur Eko Siswoyo, STM SCE SPHD. Disilahkan. Oke, matur nuwun Mbak Mei. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'madu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, segala nikmat, segala kemudahan yang diberikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini yang cukup cerah ya di kampus kita bisa berkumpul bersama di sini bersilaturahim dalam satu kegiatan yaitu sosialisasi program ya dan nanti kegiatan dan pengabdian masyarakat internal DPPM di tahun 2025 ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, umatnya hingga akhir zaman dan tentunya kita semua sangat berharap bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Amin. Eh, Ibu Bapak yang kami hormati, teman-teman kolega di DPM ya, Kapus Penelitian ada Pak Mas Duki, Kapus Pengabdian, Pak Arum dan teman-teman tim DPPM ya yang sudah menyiapkan acara ini. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak sekalian ya, peserta sosialisasi pada pagi ini ya, baik itu dosen maupun teman-teman peneliti ya ini eh, tendik di laporan pustakaan dan Pranata IT gitu kan yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Jadi ini seperti mari apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa kegiatan penelitian pengabdian masyarakat tiba ini selalu kita launching di awal tahun ya. Kita launching di awal tahun untuk internal di PPM dan nanti eksternal itu sekitar bulan April ya, sekitar bulan April itu. Nah ini eh, tadi saya sampaikan ya, tadi saya menengok eh, data dosen. Ini dosen ya, semua dosen yang ada di UI itu ada 829 ya. Ini ya mungkin anggaplah 800 lah gitu ya, 800. Ini yang hadir sudah 570 ya. Alhamdulillah 570 orang ya. Artinya inilah gambaran ya. Ini gambaran yang ada di universitas kita bahwa riset ini masih belum menjadi prioritas ya ini dan itu terlihat dari penerima hibah di kita perlu sampaikan bahwa kita masih jauh tertinggal dibanding dengan UAD ya ini pahit ya tetapi ini adalah informasi buat teman-teman semua kita jauh tertinggal di UAD terkait dengan riset eksternal ya eksternal penelitian dan pengabdian masyarakat tapi mudah-mudahan ini belum bisa bergabung dan akan segera bisa bergabung ya mungkin karena ada kegiatan lain ya dengan ini si pagi ya ini mudah-mudahan segera bisa bergabung karena nanti ada beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan ya nanti yang akan disampaikan langsung oleh Kapus Penelitian maupun Kapus Pengabdian Masyarakat. Tetapi secara umum sih programnya masih hampir sama ya, termasuk besaran yang kita berikan. Namun ada beberapa informasi tambahan ya, ada skema baru yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu nanti jika tertarik untuk mengajukan ya. Jadi sekali lagi, alhamdulillah ini udah tergabung ya ini dari teman-teman apa dosen dan yang tendik ya ini
570 ya. 590 sekarang ya di 2010. Alhamdulillah. Jadi 10% aja nggak nyampe ini ya, Prof. Is tadi terima kasih. Ini ini udah saya forward juga di grup dosen ini untuk yang bisa bergabung ya ini. Nah, kami paham ya bahwa selain internal DPPM itu juga jurusan fakultas itu beberapa ada yang mengadakan hibah juga dan eh, beberapa fakultas itu bahkan anggarannya itu lebih besar ya daripada yang kami berikan di DPPM ya ini. Ini. Tetapi ada juga fakultas yang tidak mengadakan ya, jurusannya tidak mengadakan ya, dan atau yang sangat limited, sangat kompetitif ya ini. Dan itu biasanya apa daya juangnya justru lebih tinggi ya, dan itu terbukti dengan banyak mendapatkan hibah eksternal ya yang diajukan ya ini oleh ini teman-teman. Ini Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan ya bahwa eh, di 2025, 2024 kemarin itu di kita yang hibah eksternal ya itu ada 203 proposal ya. Kemudian hanya 99 yang lolos administrasi. Artinya dari 203 ini ada 104 yang tidak lolos administrasi. Kan administrasi pun belum lolos ya. Kenapa? Karena biasanya problem utamanya adalah tidak mengikuti panduan ya. Jadi tidak mengikuti panduan. Jadi ini kami himbau ya dan ini nanti akan disampaikan oleh Kapus ya bahwa ini juga ada panduan yang nantinya Bapak Ibu sekalian harus diikuti ya agar proposal bisa lolos. Ini adalah pemanasan ya untuk mengajukan nanti hibah eksternal harapannya begitu karena hibah eksternal itu akan sangat berguna bagi apa akreditasi prodi dan sebagainya ya ini. Nah ini gunakan untuk latihan untuk mendapatkan hibah eksternal ini. Khususnya yang dosen ya karena di kita karena kita masuk ke klaster perguruan tinggi mandiri maka tidak ada lagi penelitian pemula ya. Jadi teman-teman yang masih belum bisa mengajukan ya untuk fundamental ini adalah mohon digunakan ya, ini yang internal ini. Bapak yang kami hormati, Pak Mei, saya akan share screen, ya. Izin share screen ini. Mudah-mudahan sudah terlihat, ya, Bapak sekalian. Sudah, Pak. Ya, ini adalah secara garis besar ya aktivitas yang akan kami lakukan di DPPM ya, yang ada kaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat yang relevan. Jadi yang pertama ini tentunya kami berharap ya ini menghimbau pada ibu bapak sekalian, khususnya yang jarang-jarang untuk update Cinta ya. Ini untuk melakukan update Cinta ya. Karena apa? Salah satu syarat peneliti itu adalah memilih Cinta sekian ya, skor Cinta misalkan kalau dikti itu untuk bidang sains ya, sains dan teknologi itu bidang eksakta itu 300 ya overall Cinta. Sedangkan untuk bidang sosial humaniora itu Cintanya minimal 150, jadi separuhnya. Dan ini kami udah memetakan ya, udah melihat ya data Sinta Ibu Bapak sekalian per fakultas sudah kita coba lihat ya dan ini memang ada yang belum memenuhi ya Ibu Bapak sekalian ada yang belum memenuhi, ada yang hanya tinggal sedikit, ada yang 298 ya. Artinya dua skor lagi itu udah bisa memenuhi mengajukan proposal ya. Kalau syaratnya masih sama ya. Kami untuk yang eksternal sekali lagi kami belum ada ya, belum ada panduan ya. Kita berharap nggak tahu apakah yang eksternal akan dilonceng lagi atau tidak ya, karena isunya kan anggaran negara dibabat habis ya, yang sekian persen ya ini habis ya. Mudah-mudahan untuk riset masih banyak gitu kan ya. Nah ini salah satu sekali lagi ada apa Sinta gitu, sehingga di DPPM itu kami selalu melakukan pemutakhiran data Sinta ya. Inilah sekali lagi mohon Bapak sekalian ya jika ada katakanlah penelitian ya baik itu di jurusan di fakultas maupun eksternal ya dia tidak tercatat di Bima ya maka mohon untuk dilaporkan ya atau dimasukkan di profil Ibu Bapak sekalian ya di cintanya gitu sehingga ini akan meningkatkan ya nilai skor cinta Ibu Bapak sekalian. Ya, jadi itu ya. Atau mungkin ada yang pernah presentasi post atau apa yang itu tidak termuat ya karena tidak ada publikasinya.
itu mohon untuk diupload ya, diupload nanti akan kami approve. Ini akan meningkatkan nilai Sinta Ibu Bapak sekalian. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini nanti kami akan ada pengelolaan hibah eksternal ya. Nanti akan seperti biasa. Kami akan ada coaching klinik ya untuk persiapan mengajuan hibah eksternal ya. Jadi ini sekali lagi kami akan mengadakan klinik gitu ya untuk pembuatan proposal eksternal itu. Sekali lagi saya tegaskan kembali problematikanya adalah banyak sekali pengusul itu yang tidak membaca panduan ya. Dan kalau tidak membaca panduan, sebagus apapun Bapak sekalian, kalau ada yang tidak sesuai dengan template itu pasti tidak lolos administrasi. Sebagai contoh, misalkan ya, kemarin itu kata kuncinya itu diminta 5 ya, ada yang ngasih 4, ngasih 6, kemudian tidak lolos, kemudian protes. Hanya karena kata kunci aja tidak ini ya, tidak lolos administrasi. Kemudian saya balik, nah panjenengan yo aneh-aneh ya, tinggal ikuti panduan aja kok angel gitu kan ya. Mau disuruh 5 ya udah dibuat 5. Kenapa dikasih 4 ya? Kenapa dikasih 6 itu kan memang kita jangan suka menuntut ya, tapi kita nunggu dulu ya yang ada karena yang eksternal ini kan kita harus mengikuti regulasi dari Dikti ya, pemberi grant karena memang yang kan banyak sekali gitu sehingga sangat ketat gitu. Nah, sehingga sekali lagi itu kami selalu ada kegiatan ini ya, pendampingan itu. Itu ya penyusunan proposal dan pengaduan masyarakat bagi dosen UII ya ini. Nah, harapannya adalah nanti ini yang internal ini sebagai pembahasan, kemudian nanti akan diperluas untuk yang eksternal ya, eksternal dikti. Kemudian terlaksananya publikasi jurnal pengabdian Jamali ya ini yang kami cuplek ya ini adalah aktivitas DPP yang terkait. Ini kenapa kami informasikan barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang belum tahu bahwa di DPPM kami ada jurnal namanya Jamali ya. Jurnal Abdi Mas dan Lestari. Jadi untuk pengabdian masyarakat dan itu sudah masuk Sintam. Sehingga Bapak sekalian jika dapat hibah pengabdian macam-macam silakan ya bisa disubmit di jurnal Jamali ini. Ini sedang reakreditasi ya dari tahun kemarin tapi hasilnya belum keluar ya. Jadi kalau jurnal satunya adalah nanti ada AJI ya, AJI Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship itu juga sudah masuk Sinta 4 ya. Dan ini monggo Bapak sekalian bisa dimanfaatkan ini untuk submit tanah. Kemudian hibah pendidikan dan pengabdian masyarakat internal ini yang saat ini nah ini yang sedang kita garap ya harapannya nanti di situ tertulis 40 proposal ya dan 25 tapi insya Allah biasanya lebih banyak ya nanti akan kemudian lebih banyak yang bisa didanai ya tentunya tergantung dari jumlah proposal yang masuk ya dan anggaran yang ada di kami ya menyesuaikan itu. Kemudian ada workshop penulisan jurnal internasional bereputasi dan kami setiap tahun juga mengadakan pendampingan penulisan jurnal internasional bereputasi ya. Biasanya Prof Is ini menemani ya, membantu kami ya menjadi tutor ya. Jadi sekaligus materi dan langsung coaching ya, coaching klinik. Jadi Bapak Ibu yang punya draft kemudian dikirim ke kami, kemudian nanti ada pendampingan ya. Dan harapannya setelah didampingi penulisan ada proses review dari narasumber yang sudah sangat berpengalaman ya itu maka kansnya untuk bisa lolos itu menjadi lebih tinggi. Itu ada kegiatan di DPP ini waktunya ada ya. Ini nanti mungkin bisa dilihat di ini ya ini. Terus kemudian eh, penguatan mitra ya. Ini juga ini mungkin tidak terlalu relevan ya. Ini saya masukkan tadi. Kemudian ini kolaborasi pengabdian dengan pihak eksternal. Nah, Bapak sekalian, jika Bapak sekalian nanti mengajukan mohon untuk mengajukan proposal pengabdian masyarakat dan Bapak sekalian masih kesulitan untuk partner ya atau mitra itu silakan nah, itu bisa kontak ke kami ya nanti Pak Arul ya Mas Bambang dan tim akan membantu ya menghubungkan dengan mitra menyiapkan berbagai dokumen yang Bapak Ibu sekalian perlukan ya ini jadi kami di DPM siap melayani Ibu Bapak sekalian ya ini. Terus kemudian ada workshop dan klinik penulisan buku ya. Jadi selain penulisan artikel jurnal interpretasi, kami juga mengadakan pendampingan penulisan buku. Kalau dulu itu kami melakukan karantina ya selama 2 hari di hotel ya. Di hotel harapannya
tinggal di hotel 2 hari itu karena yang boleh ikut itu yang sudah punya draft ya atau membuat submit draft kemudian didandani pada saat karantina itu ya karena 2 hari di karantina fokus ya sehingga ini tetapi mohon maaf karena kebijakan dari atasan ya tidak lagi nginep-nginep di hotel ya. Nah, terpaksa kegiatannya dari tahun kemarin itu diadakan di DPPM sendiri. Tapi tidak kalah ya, nah, ruang sidang DPPM juga cukup aman ya, dan langsung di bawahnya itu masjid itu kan ya, sehingga lebih adem kan ya, lebih apa, lebih lah ini enak. Jadi tapi sekarang tidak bisa nginep di hotel, tapi kalau mau nginep di apa sekalian mabit itu boleh ya, iktikaf ya di masjid langsung. Nah ini penulisan buku gitu. Mohon untuk nanti Bapak sekalian bisa manfaatkan ini. Kemudian ada eh, klinik penulisan buku berbasis hasil kegiatan BPM tadi sudah. Kemudian apa ini nanti akan ada sosialisasi lagi ya untuk hibah eksternal. Kalau yang ini adalah untuk internal. Nanti kami akan mengadakan sosialisasi dan workshop ya klinik pembuatan proposal hibah eksternal setelah dilonceng ya oleh Dikti ya. Jadi setelah dilonceng oleh Dikti, setelah kami mendapat informasi dari Dikti, maka kami akan mengadakan kegiatan sekali lagi sosialisasi khusus untuk hibah eksternal. Jadi saat ini kami belum bisa melakukan karena memang info belum ada ya ini. Mudah-mudahan di bulan segera ya buku pedomannya segera keluar dan sebagainya ya. Ini sehingga kita biasanya sih sekitar bulan 4 ya, bulan 4 bulan 5 itu apa pengajuan proposalnya. Kemudian ada hibah PPM pendanaan eksternal ya. Ini jadi kami sejak beberapa tahun terakhir ini mendapatkan ini ya pendanaan juga dari eh, yayasan ya, misalkan dari dulu CIH ya, dari CIH walaupun tidak terlalu besar ya, pernah 750 juta, 500 juta gitu. Dan juga dari yayasan ya, ini PPM itu sekitar 1 miliaran ya, 1 miliar lebih dikit gitu. Itu juga meminta kami yang mengelola ya, nanti akan kami lonceng ya, kami informasikan ke Ibu Bapak sekalian setelah kami mendapat masih dari yayasan. Ada BIMTEK ya. Ini mohon ini saya lihat juga ada pengelola jurnal yang ada di sini ya. Ini mohon nanti juga bisa ikut ya. Ini alhamdulillah jurnal yang ada di kita bertahap berbenah ya. Yang ada yang beberapa yang belum masuk Sinta, sekarang sudah mulai masuk Sinta. Ada yang dari Sinta 5 masuk ke Sinta 3, ada yang dari Sinta 3 Sinta kedua, yang dari 2 ke 1 dan seterusnya ya. Nah, ini nanti juga kami akan mengadakan ya klinik ini. Dan biasanya ini kan waktunya itu biasanya kita sesuaikan dengan bukaan ya, bukaan jurnal itu untuk akreditasi ya. Dan ini memang sangat lama ya, jadi prosesnya itu cukup lama itu. Sebagai contohnya adalah jurnal-jurnal yang kita ajukan kemarin, itu AJI Jamali itu belum keluar hasilnya. Kalau AJI itu masuk Sinta 4 ya, dari yang belum Sinta. Ada yang dari Sinta 5 masuk Sinta 3, ada yang dari belum Sinta masuk Sinta 4 juga ya jurnal cantrik kalau saya di EPN. Kemudian ada nanti ini Bapak sekalian, salah satu luaran dari kegiatan minat pengabdian ini adalah Bapak sekalian nanti diwajibkan ikut seminar nasional ya. Tapi nanti kan ada biasanya di bulan Oktober ya. Ini masih sama di bulan Oktober nanti ada seminar nasional dan ini teman-teman yang di lab ya, teman-teman di lab atau kawan itu bisa dimasukkan sebagai nanti karena luarannya itu kan paling gampang ikut seminar ini masuk proceeding ya. Jadi kita permudah ya. Jadi Bapak sekalian ikut seminar di kita itu Bapak sekalian udah bisa memenuhi luaran dari kegiatan pendidikan pengabdian ini. Nah, kemudian ini untuk skor tadi yang saya sampaikan ya, ini mohon dicek ya skor Inta Ibu Bapak sekalian, apakah sudah memenuhi atau belum ya, khususnya untuk siap-siap ya untuk bulan 4 besok. Untuk yang eksternal ya, yang dikti. Ya sekitar bulan 4-an lah. Saya nggak tahu tepatnya karena ini dari dikti. Yang eksakta kalau kemarin itu 300 overall ya, dan kalau yang sosial itu 150. Nah, silakan Ibu Bapak cek ya untuk nantinya menyiapkan diri ya. Jadi untuk IPA Channel. Barangkali itu Mbak Mei dan Ibu sekalian untuk pembuka ya dari kami ini sekaligus tadi adalah sosialisasi beberapa kegiatan yang kami lakukan di DPP. Kegiatannya lebih banyak ya. Ada yang terkait dengan KKN macam-macam itu tidak kita masukkan di sini. Ini yang kita masukkan yang ada relevan dengan penelitian pengabdian ini. Nah, untuk detailnya nanti sekali lagi akan disampaikan oleh kapus masing-masing. Demikian
Mungkin yang bisa kami sampaikan, alhamdulillah sudah 710 peserta ya, yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan nanti tembus 1 juta peserta ya. Nah, ini adalah menyitir diri kita sendiri ya di UII bahwa memang masih ya kegiatan riset ini belum menjadi prioritas ya ini, sehingga jangan menuntut ya, jangan salahkan kalau misalkan ranking kita kadang-kadang kurang terlalu bagus ya. Karena khususnya riset ini sangat mendukung sekali untuk perankingan ya. Salah satu ranking itu publikasi riset, kegiatan riset yang dilakukan, berapa banyak yang diterima dan sebagainya ya. Ini sekali lagi dari 800 sekian dosen ya. Ini yang tergabung termasuk tim kami DPPM ini sekarang adalah 720 dibagi 10 ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Insinyur Eko Siswoyo, SPHD, selaku Direktur DPPM yang telah menyampaikan paparan program DPPM tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, paparan, dan skema penelitian yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian DPPM UII. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Mas Duki SAG MSI, disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mei. Sebentar saya posisikan kendaraan dulu. Satu menit ya. Tapi bisa off cam dulu sambil saya ini. Nah, Bapak Ibu, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di online. Yang kedua, tentunya kita dari DPPM khususnya Pusat Riset nih selalu senang walaupun Pak Direktur tadi bilang kita lihat jumlahnya ini masih sedikit ya istilahnya yang hadir dibanding jumlah dosen di UI ada 800 orang, ini 10%-nya nggak nyampe. Tapi inilah sebetulnya para apa namanya mujahid riset di UI yang beberapa saya lihat lalu tahun-tahun sebelumnya juga mengajukan itu. Nah, supaya efektif waktunya, tolong Mbak Mei dibantu share screen. Saya ingin menjelaskan mengenai 10 menit lah ya. Atau kebijakan terutama berkaitan dengan di tahun ini khususnya, nah yang secara apa ya, umum tidak mengalami perubahan yang Ini suaranya putus-putus, Bro. Mohon maaf, Prof. Suaranya kami putus-putus. tentu menunggu kiriman proposal yang mengacu pada ada klaster hibah yang kami buka di tahun ini. Yang pertama adalah yang selalu apa kita coba juga prioritaskan yaitu skema hibah untuk pemula, terutama dosen-dosen yang baru bergabung di UII ya, dan juga teman-teman dosen yang muda dengan kepangkatan atau jabatan fungsional masih di si publikasi sekaligus juga dalam rangka untuk stepping stone pada skala riset di atasnya. Jadi hibah untuk dosen pemula ini akan selalu ada dengan alokasi yang paling besar ya.
Kemudian skema yang kedua itu skema untuk unggulan ya. Riset unggulan ini tentunya bisa diakses oleh semua dosen kecuali Bapak Ibu yang sudah bergelar atau punya jabatan akademik guru besar. Nah, ini kita arahkan untuk teman-teman yang istilahnya middle tier ya, sehingga bisa membuat riset-risetnya yang ilmuwan Mohon atau maaf core Pak, Mas Duki, akademik masing-masing. ini suaranya Nah, putus-putus Pak. ya, Nih, suaranya putus-putus Pak. oke. Sekarang masih Masih Pak, putus-putus. masih belum jelas. Taruh dulu aja ya Mbak, atau coba saya nggak pakai kamera ini gimana ya? Udah Pak, udah lumayan. Sekarang saya off-kan kamera aman ya? Nggih Pak, Suara bisa ya, jelas Mbak? nggih sudah Pak. Oke. Tapi saya screen-nya memang belum muncul ya? Sudah muncul Pak. Sudah saya Oh, stream, Prof. oke. Tapi di layar saya. Oh iya, baik. Ini baru muncul di saya. Nah, Iya, putus-putus. saya ulangi lagi, tapi saya pastikan pertama Bapak Ibu di tahun ini itu untuk pusat riset atau hibah riset internal kita itu ada 4 klaster. Pertama klaster untuk dosen pemula, yang itu arahnya kepada dosen-dosen dulu, dosen-dosen yang baru bergelar atau jabatan akademiknya asisten ahli ya, untuk legasi, untuk pembelajaran, dan kami akan mencoba memprioritaskan agar banyak yang lolos dari skema ini. Yang kedua adalah skema untuk riset unggulan. Apa maksudnya? Itu riset yang ini bisa diakses oleh semua dosen, terutama yang Prof, suaranya putus lagi, Prof. namun masih harus memperkuat core akademiknya. Nah, ini nanti bisa diakses oleh semua dosen UI kecuali yang bergelar atau punya jabatan akademik guru besar ya. Kemudian yang keempat itu adalah yang ketiga itu klaster riset kolaboratif, terutama diharapkan ditekankan pada kolaborasi internasional. Nah, riset ini itu memang kami harapkan masuk atau aplikannya itu dari Bapak Ibu yang sudah sangat senior ya, istilahnya berpengalaman dan bergelar guru besar. Tentu kami juga akan prioritaskan, dan terutama kolaboratornya yang berasal dari luar Indonesia. Tahun lalu ini saya senang karena aplikannya cukup banyak, sementara ya, tahun lalu cukup banyak yang apply untuk skema kolaboratif. Mudah-mudahan tahun ini juga lebih banyak lagi dari Bapak Ibu para guru besar maupun Bapak Ibu yang sudah relatif senior, sehingga nantinya membuka terus kerjasama dosen-dosen kita dengan kolaborator dari luar Indonesia. Nah, detailnya Bapak Ibu bisa baca di pedoman ya. Kemudian klaster keempat yang selalu ada dan kami juga sangat berharap tumbuh, yaitu klaster yang berkaitan dengan hibah riset laboran, pustakawan, dan hibah riset hibah riset pustakawan, laboran, dan hibah riset institusi. Ini 3 hibah riset yang istilahnya spesialis. Kalau hibah riset pustakawan, laboran tentu kita harapkan semakin banyak yang kirim
dengan semakin banyak pendatang baru ya, karena beberapa tahun ini hanya beberapa nama tertentu. Kemudian hibah riset untuk institusi itu kami arahkan baik ke pusat studi maupun ke kelompok dosen di level misalnya departemen atau di level kolaborasi studi ya. Nah, detailnya juga ada di pedoman. Kemudian tampaknya saya lihat tadi juga ada pertanyaan dari Bu Nur Fitri atau dari Bapak Ibu yang lain. Kalau untuk Bapak Ibu yang ingin riset khusus foto saya tahu jaringannya, saya di dalam kota Jogja jaringannya kok nggak bagus ya. Nah, jadi untuk yang Bapak Ibu persiapan mengajukan kepangkatan guru besar itu kita juga menyediakan skemanya yang segera skema hibah riset kolaboratif ya. Nah, penyelenggaraan hibah riset khusus untuk percepatan GB itu nanti kami kolaborasikan dengan bidang 1 direktorat gitu ya. Jadi ini spesial karena memang kita mendorong betul ya, sehingga kalaupun ada keterbatasan anggaran nanti di DPPM ini insya Allah akan di-cover oleh bidang 1 rektorat. Sehingga monggo Bapak Ibu yang mengajukan riset kolaboratif dan juga atau riset kolaboratif untuk percepatan guru besar kami menunggu ya. Nah, Bapak Ibu kalau melihat di slide ini tadi sudah disampaikan Pak Direktur juga, kami tentu istilahnya juga punya keterbatasan tapi harapan besar. Ya, kita di UI masih berjuang supaya pendanaan riset internal itu semakin tinggi. Nah, meskipun demikian, Bapak Ibu tentu punya akses juga untuk memanfaatkan peluang riset di level prodi. Biasanya banyak prodi atau jurusan yang juga punya skema riset, kemudian di fakultas masing-masing, dan tentunya di kami di universitas ya. Dan khusus untuk percepatan LK, GB, itu ada skema bantuan riset juga di bidang 1 universitas yang nanti penyelenggaraannya terintegrasi juga dengan DPPM. Intinya adalah kita ingin terus menguatkan budaya riset, kolaborasi riset yang kemudian muaranya adalah publikasi jurnal internasional terutama ya Bapak Ibu, baik yang itu Scopus 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan untuk pemula itu juga diperkenankan masih di jurnal Sinta ya. Nah, ini sebetulnya hal yang rutin, jadi tidak cukup signifikan perubahannya dibanding tahun lalu. Slide berikutnya, Mas. Nah, Bapak Ibu, beberapa kebijakan yang tahun lalu kami berlakukan itu juga berlanjut ya. Pertama, adanya hibah riset berbasis institusi. Ya, ini kami dorong karena selama ini juga ternyata ada kebutuhan-kebutuhan khususnya pusat studi yang kesulitan pendanaan rutinnya, sementara mereka harus tetap eksis, maka kami menyediakan skema hibah riset pusat studi yang tentu topiknya selaras dengan core concern isu yang dikembangkan di sana ya. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah saya singgung, kami memprioritaskan juga dengan keterbatasan dana yang ada kepada dosen-dosen muda kita agar punya legasi riset. Nah, kami akhir tahun lalu sudah memulainya Bapak Ibu dengan dukungan dari riset Badan Wakaf, JIH dan sebagainya untuk memberikan coaching klinik kepada dosen-dosen muda. Tahun ini kami jadwalkan kembali ya. Karena selalu kendala seperti ini. Bapak Ibu yang muda ini kan kadang belum istilahnya memahami secara komprehensif dari substansi sampai teknis bagaimana sebenarnya pembuatan proposal yang standar kita di DPPM atau di UII. Nah, ada kebutuhan untuk melakukan kaderisasi. Nah, kemudian
riset kolaborasi itu kami dorong terutama Mohon maaf, kolaborasi Prof. Ini suaranya putus kembali. ya. Sekarang gimana, Mbak? Halo. Iya, masih, Pak. Oke, putus-putus ya. Iya, nggak clear, Pak. Oke, oke. Tapi ini poin terakhir saja ya saya sampaikan untuk memudahkan Bapak Ibu dalam rangka fokus kepada risetnya. Kami tidak menerapkan kewajiban pelaporan keuangan untuk semua kategori hibah, Ji. Nah, yang paling kami minta adalah tentu luarannya, Bapak Ibu pastikan sesuai kontrak, apakah itu publikasi di Sinta maupun di jurnal terindeks Scopus ya. Kemudian tertib di laporan risetnya. Jadi Bapak Ibu kan punya pasti data riset, analisis. Nah, itu kami akan tegaskan di laporan naratif risetnya itu agar memadai. Makanya nanti Bapak Ibu bisa cermati di pedoman itu minimal untuk bagian laporannya berupa finding analisis itu 5.000 kata aja. Yang itu pasti kalau Bapak Ibu bikin artikel jurnal itu kan pasti diambil dari situ gitu ya. Nah, ini mungkin secara umum mohon maaf karena putus-putus, tapi mudah-mudahan cukup membantu menjelaskan kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Saya akhiri dulu, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih Mbak Mei, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Restos Masduki SAG MSI yang telah menyampaikan materi terkait penelitian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan pemaparan materi, panduan, dan skema pengabdian masyarakat yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat. Kepada yang kami hormati, Dr. M. Romsidli SAG MSI, disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Prof. Insinyur Eko Sutoyo dan juga Bapak Prof. Mas Duki dan juga teman-teman dosen, para peneliti dan para pengabdi. Ya, mudah-mudahan di hari Jumat ini hari keberkahan kita untuk memulai yang baik, berkontribusi pada pengembangan akademik dan juga melebatkan manfaat kita pada masyarakat. Nah, posisi saya hari ini dapat tugas dari Pak Dir untuk menjelaskan rencana hibah, pelaksanaan hibah internal khusus untuk di bidang pengabdian kepada masyarakat. Sungguh bagian dari kontribusi kita di pengabdian ini adalah untuk melebatkan manfaat kita. Nah, sementara ini kita memang kurang begitu concern di pengabdian. Ya, bisa dimaklumi karena sebagian dari kita beranggapan pengabdian ini hanya sekedar kewajiban yang penting ada. Dan ini akhir itu kita juga tetapi di sisi lain ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi UII untuk melebatkan manfaat kita, tidak hanya sekedar diri sendiri, tapi juga pada masyarakat. Dan alhamdulillah di tahun ini, tahun yang lalu ya, sudah mulai ada peningkatan jumlah pengabdian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Baik, izinkan saya akan membagi slide-nya. Skema hibah pada tahun 2025 ini ada 6 skema, tetapi mohon maaf untuk skema yang pertama untuk pengabdian KKN unggulan yang sering kita sebut dengan PKU ini sudah terlaksana karena ini harus pada tahun berjalan dan bersamaan dengan pelaksanaan KKN yang pada hari ini, bulan ini proses KKN sedang berlangsung. Jadi untuk skema yang pertama ini sudah ada beberapa dosen yang mengajukan bersama dengan pengabdiannya
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan ini kita sampai akhir ini alhamdulillah ada peningkatan animo teman-teman dosen yang melaksanakan pengabdian pada masyarakat di skema yang nomor 1 ini. Kemudian di skema nomor 2, ini ada pengabdian kolaborasi mitra ya, dengan Paku Sebitu. Kemudian ada program pengabdian unggulan, kolaborasi wilayah, penugasan, pengabdian kolaborasi mitra, dan sebagainya. Ini sengaja kita sandingkan dengan skema Kemendiksaintek. Ya, kalau yang sekarang nomenklaturnya begitu ya. Nah, ini kalau di tempat kita ada 6, di Kemendiksaintek ini ada 5 yang membedakan mungkin itu yang ada penugasan jurusan, tapi secara umum selain itu semuanya hampir mirip dan sama ya. Ini sengaja juga kita sandingkan untuk memberikan dorongan pada kita tidak berhenti pada internal, tetapi juga setelah ini insya Allah biasanya di bulan depan ya sudah mulai ada hibah untuk eksternal khususnya dari Kemendiksaintek. Jumlahnya mungkin ya jauh dari kewagunya ya, jauh dari lebih besar daripada yang ada di internal. Nah, sebagian dari dosen-dosen kita itu tidak perlu kita melakukan penyusunan proposal, usulan ini dengan cara baru, tetapi pengembangan apa yang sudah dilakukan di internal. Jadi ini bisa dilakukan secara bersama-sama kalau mungkin kan, tetapi tentu tidak dalam bahasa Jawa pelk begitu ya, tapi tentu lebih dikembangkan dan memiliki manfaat yang jauh lebih luas, luarannya juga lebih banyak. Dan ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Baik, kita mulai dari, kalau kita melihat dari skema pengabdian yang sudah didanai oleh UI, kita melihat dari tahun-tahun perkembangannya, memang ada kalau lihat dari skema ini, sepertinya kita terus menurun, tapi alhamdulillah di tahun lalu kita sudah ada peningkatan. Nah, itu pun diantaranya juga kita membuka 2 kali periode ya, karena alhamdulillah tahun 2024 yang lalu kita mendapatkan kita bekerja sama dengan Yayasan Badan Wakaf UI untuk juga melaksanakan pengabdian pada masyarakat, sehingga ada kenaikan ya. Yang sebelumnya ini sebenarnya 24, tapi kemudian ada periode berikut yang didanai oleh Yayasan Badan Wakaf yang kita laksanakan, maka kita mendapatkan tambahan 10 yang diterima. Sehingga tahun ini mudah-mudahan ada kenaikan kembali, tidak hanya sekitar 34, kalau bisa melebihi dari tahun 2022. Oke, kemudian kita coba yang ini sudah selesai ya, sudah sedang berjalan, tetapi bagi teman-teman yang hari ini akan mendapatkan hibah KKN unggulan ini, nanti rumahnya adalah Prosding Semnas DPPM UI. Insya Allah kita akan laksanakan menjelang akhir tahun, biasanya bulan Oktober atau November gitu, untuk presentasi hasil dari KKN unggulan. Kemudian di satu hibah yang ini selalu saja ya kita tawarkan, ini biasanya akan diambil teman-teman yang dari dosen yang baru saja bergabung dengan UII, terutama bagi dosen-dosen yang belum memiliki jabatan akademik atau NJA. Ini dulu di tahun yang lalu ini syarat terendah syarat minimal adalah asisten ahli, tapi untuk tahun ini kita akan coba turunkan ke non-jabatan akademik NJA untuk memberikan kesempatan. Yang beberapa bulan yang lalu kita banyak menerima dosen yang kalau kita hitung hari ini mungkin belum memiliki jabatan akademik. Monggo ini diberi kesempatan tidak
kalau dalam bahasa tes ombak ya, kira-kira karena ini akan jadi penting untuk memulai. Dan kita lihat luarannya juga proceeding Semnas di BPM UI ini cukup tinggal nanti di akhir tahun ini mengikuti ini kemudian bisa didana. Baik, kemudian di hibah pengabdian unggulan. Ini salah satu hibah yang cukup banyak diminati oleh di tahun-tahun yang lalu. Itu adalah yang ini, hibah pengabdian unggulan dengan pagu 25 juta. Ini yang sering sekali dilupakan oleh Bapak Ibu adalah dengan mitra. Ini sebisa mungkin mitra yang ditangani merupakan mitra yang memiliki permasalahan sesuai dengan bidang unggulan pengusul atau perguruan tinggi. Nanti dilihat Bapak Ibu ada permasalahan yang sesuai dengan bidang unggulan ini ada di mana sesuai dengan rencana strategis yang kita miliki. Nah, ini ada bisa diakses oleh Bapak Ibu di websitenya di BPM. Ini ada 8 mungkin akan bisa disesuaikan, itu bisa apa di antara satu atau lebih dari satu yang sesuai dengan permasalahan yang kita miliki. Begitu juga karena ini sudah memiliki beberapa luasan, maka kita harapkan luarannya pun ini tidak sekedar Semnas, Bapak Ibu tetap diberikan ruang untuk bisa mengikuti Semnas, tapi luaran wajibnya adalah jurnal nasional atau buku. Berarti ini bisa dilakukan pilihan. Dan ini berupa wajib, tapi Bapak Ibu juga bisa juga menambahkan luaran lain yang sifatnya adalah kalau dalam bahasa kita sunnah ya, itu dimungkinkan. Kemudian ada hibah kolaborasi wilayah. Ini kalimatnya kuncinya adalah ada mitra. Nah, merupakan mitra bersama dengan UII, dan mitra itu sebaiknya adalah mitra-mitra instansi yang ada hubungan kerjasama dengan UII, baik langsung maupun tidak langsung. Itu bisa dengan secara bersama-sama. Ini tidak harus secara langsung memiliki, misalkan ada yang sekarang ini sedang berjalan, tidak begitu. Tetapi juga bisa juga mitra yang dimaksud adalah mitra-mitra yang sekarang sedang bekerja sama di desa-desa yang menjadi wilayah KKN. Ini juga bisa. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka kita bisa membantu Bapak Ibu untuk memberi data apa saja mitra-mitra UII yang sedang atau telah bekerja sama dengan kita. Ini pun luarannya adalah jurnal nasional terakreditasi atau buku. Sekedar menginformasikan Bapak Ibu, tadi juga disampaikan oleh Pak Direktur, kita di BPM juga ada jurnal sudah Sinta 4, ini juga bisa diakses. Monggo kalau mau mengambil skema ini, bisa nanti hasil luarannya juga diajukan ke jurnal kita, atau juga bisa juga di jurnal pengabdian yang lain. Monggo. Kemudian berikutnya di hibah ini di hibah penugas jurusan. Syaratnya lektor, dan ini berdasarkan penunjukan dari jurusan. Secara khusus berarti memang diperlukan secara legal bahwa dosen yang bersangkutan merupakan tugas secara institusi untuk melakukan kegiatan pengabdian. Dan syaratnya ini justru kita turunkan karena tidak semua dosen pada waktu yang sama ini memiliki ketercukupan persyaratan. Bisa jadi karena sudah punya hutang pengabdian sebelumnya, atau
punya penelitian sebelumnya, sehingga untuk mengakses hibah penugasan jurusan menjadi terhalang. Tapi karena ini merupakan tugas dari jurusan, kita membuka kesempatan ini untuk semuanya. Dalam arti tidak terikat oleh peraturan itu. Bapak Ibu yang sudah memiliki hutang atau sedang melaksanakan pengabdian atau penelitian, ini bisa atas tugas yang diberikan oleh jurusan mengakses skema niki, hibah penugasan jurusan. Berbeda dengan skema-skema yang lain itu kita membatasi ya, satu ketua satu anggota, baik di penelitian maupun di pengabdian. Tapi khusus yang ini kita berikan agak lebih longgar agar hibah penugasan jurusan ini bisa berjalan tanpa terhalang oleh syarat pribadi si dosen yang akan melaksanakan pengabdiannya. Dan ini pun keluarnya jurnal nasional terakreditasi atau buku. Baik, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini ada hibah kolaborasi mitra internasional. Ini syaratnya agak sedikit kita naikkan karena memang ini bekerja sama dengan mitra internasional. Biasanya kalau bisa Bapak Ibu yang mengakses ini memang memiliki kalau bisa ya, memiliki pengalaman pengabdian masyarakat sebelumnya. Dalam arti tidak berarti harus hibah sebelumnya itu internasional ya, tetapi pengalaman-pengalaman pengabdian yang sudah pernah dilaksanakan baik internal maupun eksternal, sehingga begitu bekerja sama dengan perguruan tinggi atau institusi di luar negeri tidak lagi canggung, jadi lebih mudah. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pengalaman dalam hal ini. Ini pagunya 45 juta dan luarannya pun ini juga tetap jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dan buku. Bisa jadi kenapa kita kalimat jurnal internasional ini, karena bisa jadi lembaga atau institusi luar negeri itu memiliki jurnal yang juga ingin mempublikasikan apa yang sudah dilakukan bersama dalam pengabdian masyarakat, hasil kerjasama di UII dan mitra yang ada itu. Baik itu Bapak Ibu secara umum, nanti sebagai pengingat, nanti proposal ini bisa diunggah terakhir tanggal 24 Februari Bapak Ibu. Nah, nanti di tengah itu mungkin mungkin ya seminggu sebelum kita tutup, Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk bisa datang ke DDPM, kita lakukan klinik, karena yang kami dapatkan informasi banyak kali proposal yang masuk itu tidak bisa kita terima hanya perusahaan-perusahaan administrasi. Ini sedikit kita perkuat karena pengalaman-pengalaman sebelumnya sebagaimana disampaikan oleh Pak Dir, kebanyakan tidak diterima proposal itu karena perusahaan-perusahaan administratif. Belum dilihat substansinya, hanya gara-gara hal administrasi sudah ditolak. Ini kan sedikit menyakitkan. Kita selama ini menyusun proposal, mungkin juga pengalaman Bapak Ibu, ini kurang memperhatikan perusahaan-perusahaan administrasi, lebih fokus pada substansi, tapi akhirnya lupa hal-hal yang berkaitan dengan teknis nih. Kemudian nanti jika ada kendala, kita pun memberikan Bapak Ibu kesempatan untuk komunikasi langsung di DPPM. Nanti bisa menghubungi kalau kaitannya dengan akun dan sebagainya, kendala pelayanan yang Bapak Ibu tidak bisa submit, atau hal-hal yang perlu diperjelas bisa komunikasi langsung dengan DPPM. Dalam hal ini bisa ketemu dengan Mas Harno ya, atau Mas Bambang untuk berkaitan dengan kendala dan akun yang kita sudah sediakan di websitenya DPPM, yaitu SIM PPM. Bapak Ibu jika baru bergabung bisa minta akunnya ya kepada kami. Kemudian unggah proposal baru penelitian pengabdian melalui SIM
sampai pukul 23. Berarti ini silakan. Yang penting sebelum melewati pagi hari, kita sudah tetap beri kesempatan. Baik, terakhir nanti sebagaimana kelanjutannya normal ya, setelah itu terus pemeriksaan substansi, penetapan lolos, terakhir nanti tanggal 10 jika jika memang layak untuk kita biayai, maka kita akan lakukan penandatanganan kontrak. Mungkin itu kita akan mulai nanti mulai hari sudah mulai kemarin ya tanggal 5 sampai nanti semua proses ini kita lakukan sampai tanggal 10 Maret. Masih cukup panjang Bapak Ibu, sebaiknya tidak menunggu sampai akhir dari ditutupnya unggah proposal, kalau bisa lebih baik dipercepat sehingga komunikasi dengan DPPM berkaitan dengan proses administrasi dan substansi, bahkan persoalan pelayanan dan sebagainya itu segera bisa kita tangani. Ini nanti kontak saya dengan Mas Bambang. Nah, untuk di DPPM memang untuk pengabdian ini yang langsung berkaitan dengan Bapak dengan Ibu bisa berhubungan dengan kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. M. Romsipli, SAG MSI yang menyampaikan paparan terkait dengan pengabdian masyarakat DPPM UI. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu pada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dimohon untuk menggunakan fitur raise hand. Monggo dipersilakan. Itu di kolom chat sudah banyak pertanyaan, Mbak. Oke, oke, mungkin merespon dulu Pak Mas Duki. Ini karena terkait dengan penelitian. Mau TWS nggak, Pak? Ya, saya respon dulu ya. Oke, silakan Pak. Jadi pertama untuk Bu Nur Fitri itu pertanyaan yang sama itu di 2-3 tahun terakhir ketika kebijakan ini kami terapkan. Jadi memang terutama di Bapak Ibu yang eksak ya, yang di sosial ini tidak ada masalah. Jadi justru teman-teman terbantu karena tidak perlu memikirkan seperti selama sekian puluh tahun itu akhirnya terbebani laporan administratif ya. Kalau ternyata dana hibahnya nggak habis itu maksudnya risetnya sudah cukup tapi tersisa dana itu malah bingung. Akhirnya ada yang memakai nota kegiatan apa. Nah ini jadi nggak bagus ya. Nah sekarang sudah menjadi solusi gitu ya. Nah lalu untuk Bapak Ibu yang di Eksak ini juga sebenarnya tidak tidak banyak yang istilahnya memiliki problem seperti disinggung Bu Nur. Sehingga kami tetap memberlakukan ini. Artinya lalu mitigasi mungkin yang bisa saya sampaikan sih. Pertama kalau nanti Bapak Ibu yang khususnya di kerja-kerja lab itu mohon mengajukan anggaran maksimal seperti yang tersedia di hibah itu misalnya 50 juta gitu. Nah, itu nanti kami akan memantau di reviewer karena kami tugasnya tidak masuk ke substansi untuk memastikan bahwa kalaupun ada istilahnya rasionalisasi usulan budget itu tidak masuk ke tidak mengganggu kebutuhan untuk aktivitas labnya, ya. Dan Bapak Ibu perlu juga mengetahui kami memilih betul reviewernya itu yang memang sesuai bidang ilmu pengusul ataupun juga paling tidak sangat dekat ya, sehingga paham bahwa kebutuhan anggarannya misalnya itu tidak bisa dirasionalisir dari yang sudah diajukan. Nah itu yang kami akan upayakan gitu, Bapak Ibu sehingga kebijakan ini tetap berlaku untuk semua. Coba ternyata ini juga bagi Bapak Ibu yang lain yang di Eksak
justru memudahkan dalam arti ya seperti tadi saya singgung. Akhirnya Bapak Ibu fokus ke riset labnya. Mungkin kalau ada kebutuhan yang akhirnya tidak tercover, nah maka Bapak Ibu bisa istilahnya mengadjust ulang bobot dari risetnya sehingga pendanaan itu kompatibel gitu dengan kerja riset itu tanpa mengurangi kualitasnya. Ini tentu perdebatan yang tidak bisa tuntas istilahnya ya, tetapi Bapak Ibu pasti lebih tahu gitu ya. Jadi misalnya kalau memang kebutuhannya itu 50 juta, monggo betul-betul diuraikan di kebutuhan pendanaan bahwa ABC itu memang harus didanai gitu, sehingga tidak mengalami pengurangan. Dan betul sekali karena ini tidak ada laporan keuangan, maka potongan pajaknya dilakukan di awal. Nah, Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, memitigasinya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mengantisipasi bahwa ini akan ada pemotongan pajak sekian persen yang paham nanti bendahara ya, yang di DPPM. Nah, dengan risiko pemotongan itu, maka Bapak Ibu tetap tidak terganggu standar riset yang akan dilaksanakan. Itu jadi penjelasan saya, Bu Nur. Sementara untuk yang temuan teknis ini, penjelasan terkait halaman 20, karena ini saya sedang tidak di posisi bisa membuka dokumen, mungkin Mas Arno bisa menjelaskan apakah itu mungkin typo atau memang ada skemanya yang ke arah sana. Coba Mas. Kalau halo, Assalamualaikum. Oke, oke, Prof. Ini kalau saya buka di panduannya memang tertulisnya itu tidak ada keterangan minimal atau maksimal, Prof. Jadi hanya memiliki jabatan fungsional gitu, Prof. Dengan pendidikan doktor. Kalau skema yang lain kan ada minimal atau maksimal. Oke, Oke, oke. Ini terima kasih. Nanti kami periksa lagi, Ji, oke. apa Bapak Ibu untuk aspek ini. Terima kasih ini koreksi yang penting. Demikian Mbak Mes. Oke, baik, Pak. Mungkin untuk penanya yang raise hand, monggo Prof. Iswatimah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin menanyakan terkait dengan apa di panduan itu kan ada keterangan ya, ada beberapa keterangan misalnya diutamakan yang belum mendapatkan hibah ini dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Nah itu apakah itu artinya kita boleh misalnya tahun kemarin mendapatkan hibah, misalnya kolaborasi, terus sekarang mengajukan hibah yang sama, ataukah itu nanti sifatnya prioritas gitu ya? Nah, kemudian yang kedua, kalau yang penelitian pengembangan institusi itu kan kalau saya lihat tujuannya itu kan untuk eh, memberikan dukungan terhadap pusat riset atau kelompok riset gitu ya. Nah, itu berarti apakah kegiatan dan judul kegiatannya itu boleh tidak penelitian? Jadi misalnya penguatan pusat riset nanomaterial, misalnya gitu ya. Nah, jadi artinya apakah memang itu hanya untuk riset dalam pusat studi atau boleh misalnya beberapa kegiatan yang sifatnya itu menguatkan pusat riset, misalnya nanti mengadakan workshop, kemudian mengirimkan mahasiswa untuk student mobility atau mengundang apa profesor asing dan seterusnya seperti apa gitu, matur nuwun. Baik, terima kasih. Langsung saya tanggapi, gitu, Mbak Mei ya Pak ya. Oke, monggo silakan, Pak. Saya izin nanti diingatkan lagi yang dari awal memang ini gagasannya riset. Jadi Mohon maaf, Prof. Suaranya putus-putus, Prof. Suaranya kecil sekali, Prof.
Mohon maaf, Pak Mas Duki, untuk suaranya hilang ini, Pak. Ya, halo. Sekarang apa udah bisa, Mbak? Oke, silakan, Pak. Ya, maaf. Nah, yang pertanyaan kedua dulu saya tanggapi. Jadi memang gagasan utamanya riset, Prof. Jadi ini basisnya kemarin problem pada saat kami melakukan asesmen kondisi pusat studi ini. Jadi misalnya dalam 1 tahun tuh ada pusat studi yang tidak pernah bikin riset. Nah itu jadi intinya itu ada kegiatan riset, jadi bukan sifatnya apa tadi kolaborasi dan mobilisasi apa mobilitas mahasiswa atau program yang non riset lain kami tidak mendanai. Nah, tapi penting mungkin saya jelaskan riset ini tidak berarti juga riset yang sifatnya misalnya gini ya pusat studi gender gitu. Nah, pusat studi gender itu pasti punya kebutuhan pertama membuat renstra misalnya gitu, rencana strategis atau mengembangkan satu riset yang nanti outputnya adalah kebijakan mengenai pengembangan isu tertentu di pusat studi. Nah, kami itu bisa membiayai. Selain dalam artian pusat studi yang mungkin sudah punya renstra tapi ingin melaksanakannya dalam satu riset tahunan. Nah, itu kami biayai, kami dukung juga gitu. Jadi intinya itu. Makanya juga skemanya relatif kecil nih, sekitar 50 juta. Harapannya setiap tahun gitu ada apa namanya satu riset di pusat studi baik yang mendukung renstranya maupun mendukung core topik yang sedang mereka kembangkan. Itu jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Yang pertama tadi apa ya, Mbak Mei? Untuk yang dalam kurun waktu 4 tahun, apakah boleh mengajukan, kemarin sudah mengajukan, apakah boleh mengajukan hibah yang sama atau itu dianggap sebagai prioritas gitu, Prof? Ya, prinsipnya kami tetap menunggu Bu Prof dan Bapak Ibu yang lain untuk memasukkan proposal, gitu. Artinya istilah prioritas ini kan tidak dalam arti langsung di apa ya istilahnya dikesampingkan karena nanti situasinya kita tidak tahu apakah pengajunya banyak atau sedikit. Nah, beruntung nanti kalau pengajunya sedikit misalnya tapi Bapak Ibu juga baru saja mendapat hibah riset dari DPPM 2-3 tahun terakhir tetap kami loloskan karena toh kami kan prinsipnya melayani Bapak Ibu ya. Nah, kondisinya nanti mungkin akan menjadi khusus ketika banyak sekali yang mengajukan sehingga kami harus membuat prioritas. Nah, dalam situasi itu dengan terpaksa kami melihat apa yang belum mengajukan dalam 4 tahun terakhir. Jadi prinsipnya monggo diajukan saja dulu. Matur nuwun. Pak, mungkin sekalian menanggapi pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Ah, Saya kan ya, Pak. coba disampaikan aja, Mbak. Iya, Apa aja untuk tuh? penanya pertama itu Pak Nur Cahyo Iman Prakoso, mohon izin terkait dengan besaran hibah yang didapatkan lalu, di mana hibah yang didapatkan tidak full sesuai proposal, namun hasil luaran yang diminta tetap sesuai dengan proposal dan tertulis di SK. Apakah boleh luaran yang dijanjikan levelnya diturunkan mengingat dana yang diberikan juga tidak sesuai dengan yang diajukan? Ya, ini kami basisnya kontrak Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak bisa mengubahnya gitu. Jadi istilahnya begini, ini buat pengalaman ke depan ya. Misalnya Bapak Ibu, jadi kami dalam sejarah ini nggak pernah mengubah kontrak karena memang itu kita harapkan stabil ya. Yang ke belakang maksudnya. Nah, yang ke depan Bapak Ibu misalnya kan nanti ketika sudah diumumkan lolos, Bapak Ibu akan diberitahu pendanaan yang diperoleh berapa. Sebelum tanda tangan kontrak, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan kami gitu. Kondisinya bahwa ternyata ini pengurangannya cukup banyak, nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian apa, misalnya apakah bisa diturunkan dari yang targetnya fokus ke cinta atau dari fokus 1, 2 ke 3, 4. Nah, ruangnya di situ. Tapi kalau sudah kontrak, ini mohon maaf,
tidak bisa karena artinya Bapak Ibu tanda tangan di situ kan. Bapak Ibu sudah lihat juga harusnya di kontrak itu dananya yang diberikan sekian dan kewajiban luarannya adalah sesuai yang ada di kontrak. Jadi ini untuk ke depan barangkali monggo nanti sebelum tanda tangan kontrak kita bisa mendiskusikannya Bapak Ibu. Matur nuwun. Ini masih ada penanya lagi ya Pak. Dari Pak Tatang, saya anggota peneliti yang dicantumkan tanpa konfirmasi sistem dari hibah penelitian sebelumnya. Namun masih terhutang publikasi. Apakah saya bisa mengajukan hibah penelitian tahun ini? Itu Pak Tatang yang tahun berapa ini harus dicek datanya ini. Mas Arno nanti bisa cek. Mungkin Karena nanti dibantu cek sama Mas Arno, Pak. kalau yang 2015 ke bawah, maksudnya 2014, 13 dan seterusnya itu ada kebijakan mulai tahun ini itu bagi yang Bapak Ibu yang menunggak itu kami akan melakukan review ya. Sehingga dimungkinkan Bapak Ibu yang punya tunggakan itu bisa mengajukan dengan beberapa persyaratan tertentu. Ini kita masih menunggu suratnya pengumumannya dari Pak Direktur nanti. Nah, sementara ini soal tadi Bapak namanya dilibatkan ya. Nah, ini kayaknya urusannya dengan peneliti utamanya ini Pak. Nah, mohon dikonfirmasikan gitu. Kalau itu tidak memang Bapak terlibat dan atau tidak diajak atau tidak ada komunikasi, ini di luar kewenangan kami nih karena itu kami hanya terima istilahnya ketika disubmit oleh peneliti utama. Tapi terima kasih nanti kami cek ini Bapak sebetulnya pengajuannya di angkatan keberapa nih. Nah, kalau angkatannya masih 2015 ke atas sampai 2024 ya berarti nggak bisa ya karena itu kan belum selesai berarti yang punya Bapak. Tapi jangan lupa kan setiap dosen bisa mengajukan 2 skema di tahun yang sama, yang satu sebagai ketua, satu sebagai anggota. Jadi mohon dicek lagi Pak Tatang kondisi proposal Bapak di BPPM nanti sekalian dibantu Pak Mas Arno ya. Oke, Prof. Ini saya cek tahun 2022, Prof. Oh gitu ya, berarti masih harus Iya, menunggu penelitian laporannya ya. tahun 2022. Oke. Oke. Ya. Ini ada satu Adalah. lagi Pak di kolom chat. Bapak M. Joko Susilo, mohon izin bertanya Bapak terkait dengan luaran wajib, apakah kebijakannya masih sama seperti sebelumnya, yakni bila belum terbit melebihi limit waktu, maka jatuhnya masih menjadi hutang, sebab jika kita ingin publish ke jurnal misalnya memilih Sinta 2 atau 1, waktunya memang tidak bisa dibandingkan dengan Sinta di bawahnya. Iya betul, masih demikian Pak. Jadi memang tidak bisa di generalisir J. Beberapa ada yang 1 tahun bisa Pak. Gitu loh. Ketika kontrak bulan Maret misalnya Desember atau bahkan November dia sudah publish di Scopus. Nah ini sehingga kami tetap istilahnya memberlakukan ini dalam periode di mana kontraknya 8 bulan sampai 10 bulan. Nah, kalau itu belum selesai, Bapak Ibu tetap harus punya kewajiban untuk memastikan sampai publish. Bisa jadi mungkin biasanya bisa setahun lagi atau syukur-syukur 6 bulan saja, sehingga habis itu baru bisa mengajukan hibah yang baru. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Menanggapi pertanyaan dari Bu Nur Wijayaning dan Ibu Alfreda Sinta Putri, insya Allah untuk materi dan rekod akan kami upload di web DPPMJ. Untuk penanya selanjutnya dari Presiden ada Bapak Darussalam, monggo dipersilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Prof. Begini, kan saya PLP dari FTSP. Tahun kemarin kami mengajukan proposal dan ada catatan belum lolos dengan catatan diprioritaskan untuk pemula. Padahal Seranle dan ada juga teman PLP juga yang skornya tinggi lolos dengan infonya karena ini diutamakan yang pemula. Itu yang pertama.
Itu apakah nanti boleh diajukan lagi, Prof? Sedemikian. Terus yang kedua, pada penilaian reviewer itu kan ada dua reviewer. Itu yang pada satu item itu nilainya optimal, yang satu reviewer lagi nilainya 0. Apakah itu ya? Apakah enggak istilahnya sangat-sangat minim sekali, atau mungkin kok bisa 0 pada terendah, ada yang satunya tertinggi. Jadi mohon penjelasannya. Mungkin eh, apakah untuk saat ini kuota untuk PLP itu apakah mungkin ada penambahan, Prof? Mohon kami diinfokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi istilahnya PLP itu apa? Penelitian laboran, Pak. Laboran Ya, pustakawan. oke, oke. Ini kita prioritaskan lah sebetulnya penelitian laboran pustakawan. Kalaupun misalnya ternyata ada yang nggak lolos, itu lebih pada konten proposalnya ini loh Pak, memang benar-benar tidak cukup jelas gitu secara substansi dan proses pelaksanaan riset plan-nya. Nah itu, makanya kami berharap sebetulnya Bapak Ibu yang di laboran pustakawan itu sebelum mungkin submit, saya istilahnya menyediakan diri. Kalau Bapak Ibu mau kirim japri proposalnya, nanti saya beri masukan yang bukan ikut memperbaiki, berikan komentar sehingga ketika nanti sudah masuk itu sudah secara minimum substansi itu oke. Lalu nanti yang menentukan tetap bukan saya atau kami, tapi di reviewer gitu. Nah itu saya amati dari 2 tahun terakhir, istilahnya tentu peminatnya itu masih sedikit sebetulnya untuk laboran pustakawan ini. Jadi insya Allah kayaknya 2 tahun terakhir itu nggak ada yang nggak lolos, atau kalaupun nggak ada tadi karena kondisinya sudah memang tidak cukup meyakinkan. Ini lebih pada kadang problem teknis. Jadi pengaturan pendeskripsian mulai dari latar belakang gitu ya, metode sampai dengan deskripsi konsep atau teori yang relevan. Nah, kemudian tadi yang kedua itu tentang apa ya Mbak Meng? Tentang skor reviewer tadi. Oh iya ya, ini sudah kami koreksi untuk tahun ini. Nanti Mas Arnold coba cek ulang ya. Jadi sudah kami, jadi betul itu terlalu jomplang. Ada yang pilihannya hanya 2 kan, poinnya 0 atau 50. Nah kami sudah lebih membreakdownnya dari pilihannya jadi lebih banyak sehingga membuka peluang untuk istilahnya apa ini, Bapak Ibu lebih dipertimbangkan pada setiap komponen itu, effortnya dalam membuat proposal. Jadi misalnya ilustrasinya kalau nggak ada itu baru 0, tapi kalau ada tapi ya itu belum kuat, itu kita beri nilai 25, ada yang 40, ada 50. Tapi dengan demikian maka tidak cukup jomplang lagi scoringnya nanti di akhir ketika kami harus membuat ranking dan menentukan siapa yang memperoleh hibah. Terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo. Mungkin untuk menanggapi yang dari Ibu Mustika Kusuma, apakah boleh jika pengusul mengajukan 2 proposal? Ini boleh Ibu, sudah tertuang di dalam buku pedoman di halaman 10 ada ketentuan umum pengusul. Dosen dapat mengajukan maksimal 2 proposal penelitian pengabdian masyarakat atau
dalam kurung dua proposal penelitian dengan ketentuan satu ketua dan satu anggota, atau dua proposal pengabdian dengan ketentuan satu ketua dan satu anggota, atau satu ketua penelitian dan satu ketua pengabdian masyarakat Mekaten. Ya, tapi cuma jawaban itu kan Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Izin Mbak, Nggih, Mbak Mai. Ya. silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sama dari Mas Daru dari PLP FTSP, izin untuk di template-nya penelitian itu saya lihat untuk peneliti itu ada yang sudah untuk honor ya, honor peneliti itu sudah tertulis di situ 1.500.000. Itu untuk yang di PLP atau di laboran ya, saya lihat itu seperti itu. Itu kalau nanti peneliti ada peneliti 2, peneliti 1 sama 2 itu jadi 1, atau itu untuk peneliti 1 saja. Mungkin itu aja dulu, terima kasih. Pak, mungkin mau langsung ditanggapi Pak. Terima kasih, saya kurang begitu jelas, ini suaranya tadi agak kecil ya. Bisa disampaikan ulang Mbak Mei? Di panduan itu ada honor 1,5 juta untuk yang penelitian labor, Pak. Jika penelitinya itu 2, maka itu tetap dianggap 1,5 atau bisa 2. Ngoten nggih Pak Iwan? Nggih, seperti itu Pak. Itu kebijakannya kan yang penting untuk tim honor tim peneliti, tim berarti kan bisa 2 orang gitu atau lebih, itu 30% Pak, dari maksimal 30% dari pagunya. Misalnya berapa di situ 10 juta berarti maksimal 30% berarti 3 juta. Nah itu ditulis aja di proposalnya, nanti kebutuhan anggarannya kalau 2 orang berarti peneliti utamanya berapa, lalu anggotanya berapa gitu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan gitu. Selebihnya Bapak Ibu fleksibel aja mendeskripsikan kebutuhan anggarannya. Ngoten nggih Pak. Terima kasih Mbak. Nggih, mungkin masih ada Bapak Ibu yang hendak bertanya, kami persilakan. Ini mumpung saya ingat, jadi untuk laboran pustakawan tampaknya juga ada skema pengabdian masyarakat ya. Barangkali menarik juga Bapak Ibu bisa mengajukan ya. Tahun Bapak, belum Bapak, Pak, mohon maaf. Bapak Belum Arum ada Pak. bisa, Nggih, atau pengabdian belum ada masih ya? untuk dosen, nggih, ya. Oh, Ya, oke, belum oke. ada, Prof. Oke, Ya, belum ada. Tahun ini belum ada. oke. Sepertinya sudah tidak ada atau masih ada nggih Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang masih nanti perlu membutuhkan penjelasan bisa mengontak DPPM atau bisa di grup. Kita ada grup apa ya, tapi yang pusat studi ada ya, grup Pusat WA. studi. Nah, atau ya bisa WA ke saya, nggak apa-apa, monggo. Jadi mungkin belum terpikirkan sekarang. Yang penting ini ada waktu yang masih panjang sampai akhir bulan ini, ya, untuk Bapak Ibu menyiapkan proposalnya. Mungkin sudah tidak ada penanya lagi nggih Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin acara akan kami akhir. Nggih. Eh, Sebelum acara akan kami tutup, mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu dimohon untuk dapat menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Karena bentar. Bentar Bapak Ibu. Ini belum semua pakai background ya. Belum.
Masih kami tunggu untuk menyiapkan backgroundnya dulu. Baik, Bapak Ibu, sama kami capture dulu. Dalam hitungan 3 akan kami mulai nih Bapak Ibu. Untuk foto bersama, mohon berikan senyuman terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mohon untuk ditahan terlebih dahulu. Sudah, Ibu? Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi ini berakhir pula rangkaian pada kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi aktif mengikuti acara pada pagi hingga siang hari ini. Kami tunggu proposal Bapak Ibu pada pengajuan proposal penelitian dan kajian masyarakat DPPM UI maksimal di tanggal 24 Februari 2025. Selanjutnya, untuk mengakhiri acara pada sesi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Mainur Sitasari beserta panitia yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Bapak semuanya, sehat selalu. Matur nuwun, ditunggu proposalnya ya teman-teman semua. Iya.